Witan Sulaiman adalah fenomena baru sepak bola Indonesia. Pemain yang lahir di Palu ini berhasil tampil sangat baik membela timnas U19 dan menembus panggung sepak bola Eropa. Witan dikontrak oleh klub kasta tertinggi Liga Serbia FK Ratnik Surdulica. Dia diberikan kontrak sepanjang 3,5 tahun. Kalau tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dia bisa sustainer seniornya Egy Maulana Fikri. Cetak Gol akan mengulas alasan mengapa Witan Sulaiman bisa bersinar terang di masa mendatang. Kalau Pulau Sumatera punya Egy Maulana Fikri, maka Sulawesi punya Witan Sulaiman. Keduanya merupakan pemain muda yang dikontrak oleh klub Eropa di usia muda. Bermain di benua biru merupakan mimpi semua pemain Indonesia. Keduanya memang berkontribusi besar atas sejumlah kesuksesan tim Indonesia usia muda. Cetak Gol akan mengulas alasan mengapa Witan Sulaiman semakin matang dan bisa bersinar terang di masa mendatang. Tulang punggung Timnas U19. Timnas Indonesia U19 menjalani tur Eropa yang dilatih langsung oleh Coach Sintayong. Sampai video ini dibuat, mereka sudah bermain di 10 laga melawan negara dan tim yang punya standar bermain tinggi. Witan Sulaiman yang termasuk di dalamnya sukses menjadi tulang punggungnya. Dalam 10 laga, Witan dimainkan di 7 pertandingan. Semuanya dimulai sejak menit awal. Sintayong selalu memasukkannya di sektor sayap kanan, berperan sebagai pelayan bagi dua striker di depan. Hanya 2 kali Witan tidak dimainkan di posisi ini sejak awal pertandingan. Pertama, di laga pertama melawan Bulgaria, dia dimainkan di sayap kiri dan melawan Bosnia sebagai pemain pengganti. Sebagai informasi, Sintayong memang merotasi pemain-pemainnya di laga tersebut. Dalam seluruh rangkaian uji coba tersebut, Witan sukses mencetak 3 gol dan 2 assist. Sepertinya pelatih asal Korea Selatan itu sudah puas dengan penampilannya. Witan memang punya kontribusi besar dalam tim ini. Kini Witan mengakhiri TC Timnas lebih cepat karena sudah dipanggil pulang oleh klubnya FK Ratnik Surdulica. Klub asal Serbia ini memang berhak menarik kembali pemainnya karena jeda internasional telah usai. Menembus benua biru. Witan Sulaiman berhasil mewujudkan mimpinya untuk bermain di Eropa. Pemain kelahiran Sulawesi Tengah ini bergabung dengan FK Ratnik Surdulica pada 10 Februari 2020. Sebagai informasi, FK Ratnik Surdulica adalah klub yang berlaga di Liga Super Serbia. Jauh sebelum bermain di Eropa, Witan mengawali karir sepak bolanya dengan mengikuti seleksi PPLP Ragunan. Ia memantapkan diri untuk seleksi semenjak lulus SMP. Tampil apik di berbagai kesempatan membuat FK Ratnik Surdulica mendatangkan Witan. Pemain yang berusia 19 tahun itu diboyong ke negeri Luka Jovic. Kontraknya juga masih panjang dan baru akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Setelah dipastikan bergabung dengan FK Ratnik Surdulica, sejumlah media menyoroti talenta muda asal Indonesia tersebut. Salah satunya adalah media olahraga asal Serbia, Mozart Sport. Dalam headline beritanya, Mozart Sport menuliskan kalau Witan Sulaiman akan menjadi pemain Indonesia pertama di Liga Serbia. Ia akan menjajal Superliga Serbia dengan bergabung bersama FK Ratnik Surdulica. Dengan bergabung bersama FK Ratnik, Witan telah mengikuti jejak Egy Maulana yang berkarir di Eropa. Pemain asal Medan itu sudah lebih dulu menampakkan kakinya di benua biru pada tahun 2018 lalu. Debut yang menarik. Witan menjalani laga debutnya bersama FK Ratnik Surdulica pada pekan 29 Liga Super Serbia. FK Ratnik yang berperan sebagai tuan rumah bertanding melawan Ratniki Niš. Pada menit 65, Witan diturunkan ke lapangan menggantikan rekannya Bogdan Stamenkovic. Witan pun bermain selama 25 menit sisa pertandingan.
Witan nyaris mencetak gol pada laga debutnya. Pada menit 77, Witan mendapat kesempatan emas dengan berdiri seorang diri di kotak penalti lawan. Namun rekannya Milan Makaric memutuskan untuk melepaskan tendangan sendiri. Meski laga debutnya tidak menghasilkan 3 poin, namun debut Witan mencatatkan fakta-fakta menarik. Pertama, Witan hanya butuh 3 bulan untuk dipercaya menjalani laga tersebut. Witan mengungguli pemain asal Cina Yuan Shui yang merupakan pemain Asia pertama di FK Radnik Surdulika. Selama 5 bulan di Serbia, Yuan Shui tidak kunjung dimainkan. Witan juga mendapatkan menit bermain yang cukup besar untuk pemain berusia 18 tahun. Menit bermainnya bahkan jauh lebih unggul dari Egy Maulana Fikri yang menjalani laga debut di Lesia Gdansk selama 8 menit. Prestasi gemilang. Bergabung dengan Diklat Ragunan menjadi awal cemerlang dari karir Witan Sulaiman. Ia bertemu Egy Maulana dan menembus timnas Indonesia U19 bersama-sama. Kompetisi pertama yang diikuti Witan untuk berseragam merah putih adalah Toulon Cup di Prancis. Tampil apik dalam turnamen tersebut, nama Witan terus dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Witan membawa timnas Indonesia menempati posisi ketiga di Piala AFF U19 di 2017 dan Piala AFF U19 2018. Dalam kompetisi tersebut, Fox Sport Asia bahkan memasukkan nama Witan ke dalam daftar 5 pemain yang paling bersinar. Dalam daftar tersebut, nama Witan bahkan berada di peringkat pertama. Alasannya, Witan mencetak sejumlah gol krusial untuk timnas Indonesia. 4 pemain lainnya adalah Koki Saito dari Jepang. Kemudian ada duo Hasyim Ali dan Abdul Rashid Umaru dari Qatar. Dan kemudian Supanat Muayanta dari Thailand. Nama Witan semakin meroket setelah membantu skuad Merah Putih menjadi juara di AFF U22 tahun kemarin. Di tahun yang sama, Witan juga sukses meraih medali perak dalam SEA Games di Filipina. Perbandingan nilai pasar. Egy Maulana yang bermain untuk Lesia Gdansk sudah memasuki musim keduanya. Sedangkan Witan Sulaiman baru bergabung di paruh musim bulan Februari lalu. Keduanya memang masih minim dalam menit bermain. Namun Witan lebih beruntung dalam urusan ini. Dia sudah bermain lebih banyak dari Egy Maulana di musim pertamanya. Dilansir dari Transfermarkt, Egy Maulana punya nilai pasar sebesar 100.000 euro atau 1,7 miliar rupiah. Naik 2 kali lipat dari nilai pasarnya di musim pertama saat berseragam Lesia Gdansk. Sedangkan Witan mencatatkan nilai pasar 25.000 euro atau 433 juta rupiah. Ini memang nilai pasar perdana Witan Sulaiman di situs Transfermarkt. Meskipun terpaut seperempat dari nilai pasar Egy, tidak menutup kemungkinan kalau nilai pasar Witan akan terus meningkat. Tentu saja dengan syarat meningkatkan menit bermain dan menampilkan performa yang meyakinkan. Menurutmu, apakah Witan bisa bersinar di masa mendatang? Coba tuliskan komentarmu di kolom yang ada di bawah.